Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali aktivitas kita dalam satu hari ini, kita akan mendengar satu sapaan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 8. Namun sebelum kita membacanya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Demikian firman Tuhan. Ketika kita mengusahakan suatu kebun, tentulah tujuan kita bukan hanya untuk bersenang-senang saja, melainkan kita akan berharap kebun yang kita tanam agar bertumbuh dan berbuah. Demikian juga dengan segala sesuatu yang sedang kita kerjakan dan usahakan dengan kerja keras dan doa, baik usaha di luar rumah maupun di dalam rumah. Harapan yang sama, yaitu yang kita kerjakan agar bertumbuh dan berbuah yang manis. Saudara yang terkasih, demikian pula dengan kita sebagai orang percaya. Kehidupan kekristenan kita mempunyai tuntutan yang sama seperti pohon ara itu. Tuhan menginginkan orang percaya bukan hanya bertumbuh, namun juga mestilah berbuah. Perumpamaan tentang pohon ara menerangkan satu tuntutan Tuhan sebagai pemilik kebun anggur kepada pekerjanya, yaitu agar kebunnya berbuah. Sayangnya pohon ara yang diharapkan berbuah itu hanya tumbuh tanpa menghasilkan buah, sehingga pemilik kebun mengatakan untuk menebang pohon yang tidak bertumbuh itu. Namun jawaban pekerja kebun sungguh menunjukkan kecintaannya kepada tanamannya, agar diberi kesempatan dengan mengatakan, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Saudara yang terkasih, pengurus kebun itu adalah Yesus Kristus. Dia yang memohon kepada tuannya untuk memberi kesempatan kepada kita untuk berbuah. Yesus juga bukan hanya memohon, namun Yesus juga dengan caranya mencangkul tanah dan memberi pupuk kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, kesempatan penundaan itu ada batasnya, yaitu dengan mengatakan biarkanlah dia tumbuh di tahun ini lagi. Ada penekanan tahun ini. Ini menunjukkan penundaan hukuman untuk waktu yang sementara, dan waktu itu adalah singkat. Saudara, seringkali sebenarnya hidup kita ini adalah kesempatan yang kesekian kalinya yang Tuhan berikan kepada kita agar kita bukan hanya sekedar bernafas dan hidup saja di dunia ini, tetapi sebagai orang percaya, hidup kita mestilah juga menghasilkan buah yang berguna dan manis, buah yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan marilah kita memakai kesempatan ini sebaik-baiknya. Seperti lagu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah
hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, jangan siakan kesempatan yang Tuhan berikan ini. Jadilah berkat melalui talenta dan karunia kita, sekecil apapun itu. Di hadapan Tuhan tidak ada buah yang besar dan kecil. Tuhan tahu kemampuan kita, sebab Dia yang menganugerahkannya. Oleh karena itu, apapun kondisimu, tetaplah berbuah. Dan buah itu adalah buah yang manis dari perilaku, tutur kata, dan pikiran kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah pemilik kehidupan kami, kami sungguh sangat bersyukur untuk kesempatan yang kesekian kalinya Engkau anugerahkan bagi kami untuk bertumbuh dan berbuah. Selayaknya lah kami Engkau hukum, namun di dalam kasih anak-Mu Tuhan Yesus kami beroleh pengampunan dan keselamatan. Bapa di dalam sorga, ajarlah kami agar kami memakai kesempatan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami ini. Ajar kami agar tidak menyia-nyiakannya, hingga kelak saat kami tidak berdaya nanti, hidup kami benar-benar sudah menjadi buah dan membawa berkat. Bapa yang maha baik, apapun pekerjaan tangan kami dalam satu hari ini, tolong Tuhan agar pekerjaan kami mendapatkan buah yang manis, sehingga kami menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat melanjutkan aktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.